Di video kali ini gue bakalan bahas satu keyboard yang paling premium dan customizable di kelasnya, yaitu Keychron Key1 KMK. Keyboard ini punya layout 75% dan didesain buat para entusias yang suka modding atau customize keyboard. Dan tentunya yang bikin keyboard ini premium adalah bodinya yang udah full CNC aluminium. Keyboard ini hadir dengan paket pembelian yang cukup lengkap. Selain keyboardnya itu sendiri, lu juga dapat keycap spooler dan switch spooler, dapat skrup tambahan, poron foam, dan extra novelty keycaps. Selain itu, udah ada cable coil premium yang tebal dan braided. Kabel ini jadi nice touch banget buat setup lu biar makin senada dan cakep dengan keyboardnya. Menurut gue, ini jadi bonus yang nice banget, karena dia bukan sekedar cable coil aja, tapi ini adalah kabel aviator yang kebagi jadi dua part kayak gini. Dan untuk koneksinya udah Type-C to Type-C. Tapi mereka juga nggak lupa buat include adapter ke USB-A juga. Nggak sampai di situ, Keychron juga nyertain beberapa toolkit yang lengkap untuk bongkar pasang keyboardnya. Di paket pembeliannya kita juga dapat beberapa extra novelty keycaps untuk layout MacBook dan Windows juga. Jadi lu nggak perlu beli keycaps tambahan lagi untuk nyesuaiin dengan OS yang lu pakai. Selain itu, buat lo yang mau ganti layoutnya dari Windows ke Mac, udah ada tombol di bagian atas keyboardnya jadi makin praktis. Keychron ini udah menawarkan banyak banget fitur yang customizable. Lu bisa pilih layout yang mau pakai volume knob atau pakai button insert di sebelah kanan. Bahkan versi barebone tanpa keycaps dan switchnya untuk modding dari awal pun juga ada. Dan versi yang gue gunakan sekarang adalah versi yang udah fully assembled dengan button di sebelah kanannya. Dan sesuai dengan namanya dari segi software, keyboard ini juga udah mendukung KMK atau VIA untuk custom mapping. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk install software bawaan untuk setting-setting keyboard kalian. Untuk varian warna ada carbon black, navy blue, silver grey, dan edisi spesial seperti twilight blue yang gue punya ini. Dan keyboardnya udah hot swappable, jadi urusan ganti switch jadi makin gampang. Dan dia juga udah south facing LED. Untuk switch dari Key1 KMK ini ada 3 pilihan, yaitu Gateron Phantom Red, brown, ataupun yang blue. Dan semuanya udah pre-loop, jadi untuk pengalaman ngetik jadi lebih smooth. Untuk urusan material dari keyboard ini udah solid banget, karena bahannya dari CNC aluminium dengan berat di kisaran 1,6 kg, yang berasa premium dan super kokoh. Dan dia juga ada gasket mount. Tapi foam dari keyboard ini cukup tebel, jadi nggak terlalu banyak flex di dalam keyboardnya sendiri. Foam yang cukup tebel ini tujukan untuk ngeredam suara kopong ataupun suara echo di keyboardnya. Apalagi keyboardnya bahannya alu, yang secara bahan lebih memungkinkan untuk terjadinya resonansi suara di materialnya. Tapi di luar itu, secara fisik, bodi alunya dengan finishing anodized dan sandblasted ini ngasih tampilan yang super elegan dan cukup tahan goresan. Selama 2 bulan gue pakai keyboard ini, so far gak ada kendala apapun, bodinya masih mulus dan seksi. Meski LED di keyboard ini cukup vibrant, tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat. Housing switch bawaan di keyboard ini nggak bening. Alhasil di varian warna Gateron Phantom Red gue ini, bikin warna LED di keyboard gue jadi dominan ke merah. Tapi kalau custom build di keyboard ini dengan switch yang warna bening, ya aman-aman aja. Dengan varian warna Gateron Phantom Red gue ini, pengalaman ngetik gue jadi kerasa lebih smooth karena preloop dan juga karakter red yang linear. Dan setahu gue, di keyboard Key1 KMK yang gue pegang ini adalah batch yang lebih baru. Jadi suara kebisingan dan kopongnya itu udah lebih mending dibandingkan batch yang awal. Tapi meski udah mending dari batch awal, cuman keyboard gue ini masih berasa kayak agak cempreng karena masih banyak space kosong di dalam keyboardnya. Jadi memang dengan karakter dari bahan aluminium itu sendiri yang lebih memungkinkan terjadinya resonansi suara di dalam keyboardnya, kalau masih ada space kosong di dalam keyboard kemungkinan sih akan ada ting-ting-tingnya. Jadi mending kita coba denger dulu ya. Lanjut, mendingan sekarang kita dengar karakter suara dari Keychron Key1 KMK yang varian Gateron Phantom Red ini. Menurut gue masih ada beberapa hal yang bisa diimprove di keyboard ini, mulai dari space-nya yang rattle dan juga karakter hollow di keyboard ini. Cuman semua hal ini masih bisa diimprove lagi dengan cara modding di keyboardnya, mulai kayak tape mod lah, atau ngasih foam lagi, dan ya standar lah kayak kita lagi modding keyboard. Kayak di video modding keyboard Key1 KMK ini dari videonya si Keyboard, yang bisa improve karakter suaranya dari yang kayak tadi jadi kayak gini. Dan terakhir, menurut gue kekurangan di keyboard ini bisa jadi kelebihan bagaimana lu ngelihatnya. Ini kembali ke perspektif masing-masing. Buat gue yang gak suka untuk modding keyboard dan lebih suka ketika gue beli keyboard langsung enak dipakai, gue akan ngerasa ini sebagai kekurangan. Tapi buat kalian yang emang sengaja nyari keyboard dan masih lu suka modding lagi biar makin mantep, gue rasa keyboard ini memang cocok buat kalian.
karena masih banyak ruang untuk improvement di keyboard ini. Dan memang sesuai dengan namanya, Key1 KMK ini emang ditujukan untuk customizable. Dan terakhir masuk ke harga, keyboard ini gue lihat di Topet di kisaran harga 1,7-an. Tapi kemungkinan bakalan ada promo atau flash sale di tanggal kembar atau di event-event tertentu biar jadi lebih murah. Contohnya kayak di event kita sendiri di Gacho Labs Christmas Wonderland Week kemarin, waktu kita lagi live flash sale di TikTok harganya turun jadi kisaran 1,5-an. Bayangin aja, keyboard Alu, full build, harga 1,5 juta. Belum lagi kalau kita ngitung aviator cable yang rata-rata harganya 200-300 ribuan, kalau dikurangin berarti lu dapat keyboard Alu full build udah jadi nih. Harga 1,2 juta, Pak. Tidak masuk akal, Pak. Kesimpulannya, Keychron Q1 KMK ini gua rasa jadi keyboard yang sempurna buat para entusias yang suka customize build keyboard mereka sendiri. Karena base-nya aja udah premium, dari packaging yang lengkap, material berkualitas tinggi, hingga fleksibilitas untuk modding keyboard kalian. Kalau suka modding keyboard lu sendiri, gua rasa lu akan sangat happy dengan keyboard yang satu ini. Dan sekian dulu review gue mengenai Keychron Q1 KMK ini. Apa pendapat lu mengenai video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa cek video-video lain kita yang ada di TikTok dan Instagram. Dan sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi. Goodbye!